Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya ingin membagikan ilmu yang saya pahami, ya. Mungkin ada beberapa yang sudah tahu atau sudah mengetahui di sini. Jadi kita sama-sama berbagi ilmu, kita sama-sama berdiskusi, kita sama-sama saling memberikan ilmu, ya, terkait dengan apa yang kita ketahui. Nah, pada hari ini saya akan membahas tentang topik yang mungkin sering kita dengar. Nah, apa itu? Jadi, tentang hukum bacaan tajwid. Nah, hukum bacaan tajwid itu apa sih? Dan gunanya untuk apa? Jadi kalau misalkan kita ya sebagai seorang muslim itu pasti setiap hari itu membaca Al-Quran, ya. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, kita harus membaca dengan baik, dengan indah, dengan benar, sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan sifat-sifatnya. Nah, itu yang akan kita pelajari saat ini. Itu masuk ke hukum bacaan tajwid. Yang pengantar yang pertama itu apa sih itu tajwid? Mungkin ada yang sudah tahu ya. Dulu saat kita SMP, SMA, kemudian masuk TPQ, sering kita diajari tentang tajwid. Nah, mungkin ada yang masih lupa ataupun yang masih ingat tentang apa itu tajwid. Di sini saya akan memulai dari itu. Ya, jadi apa sih itu tajwid? Secara harfiah, tajwid itu yaitu melakukan sesuatu dengan elok, dengan indah atau bagus, ya. Itu secara harfiah. Nah, dalam ilmu qiraah, ya, tajwid itu berarti mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan sifat-sifat yang dimilikinya. Jadi tidak sembarangan kita membaca ayat Al-Quran. Jadi tidak sembarangan, harus sesuai dengan ilmunya. Kesimpulannya, ilmu tajwid itu adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membunyikan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran maupun bukan. Maaf ya, ada suara bising. Contohnya ya, Quran surat Al-Ikhlas. Jadi ketika kita baca surat Al-Ikhlas itu tidak sembarangan, ya. Misalkan Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, itu bukan seperti itu. Jadi ada ilmunya. Ilmunya seperti apa? Yang baik, yang benar ya. Qul huwallahu ahad. Nah, jadi ada huruf yang dibaca tebal, ada huruf yang dibaca tipis dan sebagainya. Nah, itu kita pelajari di ilmu tajwid. Hukumnya seperti apa, ya? Hukumnya menurut ulama, setiap muslim muslimah, ya, untuk mempelajari tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Maksudnya apa? Jadi dalam suatu masyarakat, apabila sudah ada yang mempelajarinya, yang lain tidak wajib. Namun, apabila untuk pengamalan tajwidnya dilakukan ketika membaca Al-Quran, itu hukumnya itu fardu ain. Jadi wajib untuk setiap muslim dan muslimah yang sudah mukallaf. Yang mukallaf artinya apa? Yang sudah dibebankan hukum-hukum syariat, yang sudah dewasa, yang sudah baligh, ya. Kalau anak kecil bagaimana? Ya, kalau anak kecil ya kita biasakan, kita ajari pelan-pelan ya. Tapi kalau sudah dewasa itu, kalau sudah mukallaf itu wajib harus membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya. Di sini ya. Maka dari itu, ini sebagai motivasi untuk kita untuk terus belajar tajwid, walaupun memang kita sudah mempelajari dahulu, tapi mungkin ya
ada yang lupa, ada yang sedikit lupa, ada yang bahkan tidak ingat, ya sama aja ya. Jadi itu jadi motivasi untuk kita. Karena apa? Karena kalau kita membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid, ya, dengan baik, dengan bagus, maka pahalanya itu maksimal. Namun kalau kita baca Al-Qurannya masih terbata-bata, itu pahalanya lebih kecil dibandingkan yang sudah mahir ya. Ya, bukan berarti tidak mendapatkan pahala, tapi mendapatkan pahala, tetapi tidak sebesar orang yang mahir atau sesuai tajwidnya ketika membaca Al-Quran. Jadi itu jadi motivasi untuk kita. Selanjutnya, apa saja sih ilmu tajwid yang harus kita pelajari? Itu ada beberapa ya. Yang pertama, ada hukum mim mati. Ya. Kayak idhar syafawi, ikhfa syafawi, idgham mim. Itu contohnya. Kemudian ada hukum mim dan nun tasydid. Ini tambah ya. Mim dan nun tasydid ya. Tasydid itu yang kayak gini kalau tasydid ya. Nah, mim tasydid dan nun tasydid. Nah, bacanya seperti apa? Kalau mim mati seperti ini. Mim, kemudian ada tanda sukun di atasnya. Kemudian hukum alif lam makrifah. Contohnya apa? Nanti kita akan bahas ya. Kemudian hukum mat. Ada mad tabi'i, ada mad aridus sukun, ada mad jaiz munfasil dan sebagainya. Banyak. Hukum ro, ada ro tebal, ro tipis. Qalqalah ya, baju tiqaqah. Ada qalqalah subro, ada qalqalah kubro. Kemudian ada makhraj huruf ya, tempat keluarnya huruf. Alif itu tempatnya di mana? Ba itu tempatnya di mana keluarnya? Mim, ma, kemudian qaf, kaf, lam, itu keluarnya di mana? Itu harus sesuai agar ya kita bisa terbiasa dalam itu ya. Kemudian ada sifat huruf, cara pengucapannya seperti apa? Qaf itu caranya seperti apa? Lam dan sebagainya. Kemudian ada waqaf. Waqaf itu tempat berhenti. Jadi dalam satu ayat itu biasanya ada tanda berhenti. Apakah itu kita harus berhenti ataukah kita harus lanjut ya, ataukah kita harus berhenti sejenak ataukah seperti apa? Nah, itu namanya waqaf. Ya contohnya kayak kalau misalkan dalam sebuah kalimat itu ada ya titik, ada koma, ada titik dua dan sebagainya. Kurang satu ya, ada hukum nun sukun ya, ada hukum nun sukun, idhar, ikhfa, kemudian iklab, idgham bil ghunah, idgham bil ghunah. Nah, itu masuknya ke hukum nun sukun. Itu kurang ya di sini ya, nanti bisa ditambahkan. Silakan bisa dicatat atau di save ya di catatan kalian masing-masing. Nanti kita akan bahas satu persatu di video selanjutnya. Jadi pembahasannya nanti di next video. Untuk hari ini cukup itu dari saya. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan, mohon dikoreksi ya. Kalau ada yang mau ditambahkan ya silahkan ditambahkan di komen ataupun di email ya, nanti bisa kalian kirim di situ. Untuk hari ini cukup, kita akan bahas di next video. Jangan lupa subscribe, like, share agar saya juga bisa lebih semangat dalam membuat video yang lebih bagus lagi, yang lebih berbobot lagi untuk teman-teman semuanya di sini. Saya minta maaf.
Billahi taufiq bilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.